Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal studi kelayakan bisnis yang sudah saya buat. Yang pertama, untuk agenda sendiri, di sini nanti kita akan membahas terkait ringkasan eksekutif, analisis pasar, rencana operasional, rencana keuangan, analisis resiko, kemudian strategi pemasaran, dan yang terakhir nanti ada kesimpulan. Yang pertama, untuk ringkasan eksekutif. Di sini akan membahas terkait bisnis kafe. Nama bisnisnya adalah Kafein. Untuk lokasinya sendiri berada di Sejajar, Kota Malang. Deskripsi dari bisnis tersebut, Kafein adalah kafe modern yang menawarkan berbagai macam kopi, teh, dan makanan ringan berkualitas tinggi dalam suasana yang nyaman dan ramah. Target pasar kami adalah masyarakat umum, kerja kantoran, pelajar, dan juga wisatawan. Tujuan proposal ini dibuat adalah menilai kelayakan bisnis kafein dari segi pasar, operasional, keuangan, dan risiko untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan bisnis. Selanjutnya, untuk analisis pasar, yang pertama dari segmentasi pasar. Pada segmentasi pasar ini ada demografi. Untuk demografinya sendiri dari rentang usia 18 hingga 45 tahun, pendapatan menengah ke atas, pekerja kantoran, pelajar, dan juga wisatawan. Untuk geografinya sendiri, lokasi kafe ini berada di area padat penduduk serta akses transportasi yang mudah untuk menuju ke lokasi kafe. Dari segi psikografinya, yang jelas orang yang jadi target segmentasi pasarnya adalah pecinta kopi, orang yang mencari tempat yang nyaman untuk bekerja dan bersosialisasi. Lanjut untuk analisis kompetitif. Dari kompetitor utama, ini terdapat Kopinako. Untuk kelebihan kompetitor ini, lokasinya juga strategis, reputasi yang baik karena telah lama berdiri, kemudian juga harga yang ditawarkan kompetitif. Namun untuk kekurangan kompetitor, ini ada pada kualitas pelayanan dan variasi menu. Selanjutnya untuk analisis SWOT. Yang pertama dari strength-nya, kualitas produk, layanan, pelanggan, dan juga lokasi strategis. Untuk bisnisnya sendiri, pengalaman bisnis yang terbatas dan juga modal awal. Untuk opportunity, tren peningkatan konsumsi kopi di Indonesia, utamanya di Kota Malang, kemudian pertumbuhan ekonomi daerah karena banyaknya pelajar atau mahasiswa dan juga wisatawan yang datang ke Malang. Kemudian dari triknya, kompetisi yang ketat dan perubahan tren konsumen. Selanjutnya untuk rencana operasional, yang pertama lokasi dan fasilitas. Untuk lokasinya sendiri berada di Sejajar Kota Malang. Untuk luas area dari kafenya sendiri sekitar 50 meter persegi. Kemudian untuk fasilitasnya tempat duduk yang nyaman, wifi gratis, area parkir, dan dekorasi yang menarik. Untuk rencana layanan, yang pertama jam operasional nantinya akan dibuka mulai dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam. Untuk menunya sendiri ada kopi, teh, minuman lainnya, kemudian kue, roti, dan makanan ringan. Untuk layanan tambahan, ini kita sediakan takeaway, pemesanan online, dan event space. Kemudian untuk SDM, untuk jumlah karyawan yang dibutuhkan ada sekitar 6 orang untuk mengisi posisi sebagai barista, kasir, serta pelayan. Selanjutnya untuk pelatihan, program pelatihan untuk karyawan baru dan pelatihan lanjutan yang akan nantinya dilalui oleh karyawan lama. Selanjutnya untuk rencana keuangan. Dari modal awal atau biaya awalnya sendiri sewa tempat membutuhkan biaya 2 juta biaya sewa bulan. Kemudian untuk renovasi dan dekorasi di angka 15 juta, peralatan dan perlengkapan di angka 30 juta, dan modal kerja sebanyak 5 juta. Untuk proyeksi pendapatan di angka 20 juta per bulan, untuk proyeksi biaya operasional di angka 10 juta, dan proyeksi laba ruginya di angka 10 juta per bulan. Kemudian untuk perhitungan BEP atau break-even point, ini dari 10 juta 750 ditambah dengan 10 juta akan ketemu dengan angka 20 juta 750. Kafein perlu menghasilkan setidaknya 20,750 juta pendapatan per bulan untuk mencapai break-even point. Karena proyeksi pendapatan bulanan adalah 20 juta, BEP hampir tercapai.
Kemudian untuk analisis risiko. Yang pertama dari risiko operasional. Untuk deskripsinya, risiko yang terkait dengan operasional kafe seperti kegagalan peralatan atau masalah stok. Untuk tindakan lanjutan atau mitigasi, rencana pemeliharaan rutin, kontrak dengan pemasok terpercaya. Kemudian untuk risiko keuangan, deskripsinya risiko yang terkait dengan masalah keuangan seperti arus kas negatif atau kenaikan biaya. Untuk mitigasinya, pengelolaan keuangan yang ketat serta penyesuaian harga jika diperlukan. Yang terakhir, untuk risiko pasar, deskripsinya risiko yang terkait dengan perubahan tren pasar atau preferensi konsumen. Untuk mitigasinya sendiri adalah kita melakukan monitoring tren pasar, inovasi produk, dan strategi pemasaran yang adaptif. Lanjut untuk strategi pemasaran, yang pertama untuk branding serta positioning. Untuk deskripsinya menetapkan KPN sebagai kafe pilihan kualitas dan suasana yang nyaman. Strategi membuat logo dan branding yang menarik dengan interior yang unik. Kemudian untuk promosi dan penjualan, yang pertama strategi promosi. Promosi di media sosial kerjasama dengan influencer lokal, program loyalitas pelanggan. Terus untuk strategi penjualannya, kita adakan diskon untuk pembelian pertama, paket bundling, dan juga acara spesial di kafe. Terus untuk analisa hasil pemasaran, melakukan metode evaluasi, melacak hasil dari kampanye pemasaran melalui penjualan, feedback pelanggan, dan analisis media sosial. Yang terakhir, kesimpulan dari keseluruhan proposal studi kelayakan bisnis, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, kafein, maaf ini masih tipe, untuk kafein memiliki potensi besar untuk sukses dengan pasar yang jelas, lokasi yang strategis, dan strategi yang strategi operasional yang kuat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.